Kapan dikenalnya kebudayaan Sekura? Ya, jadi kalau kita bicara Sekura, menurut nenek moyang kita, para pendahulu kita, Sekura itu ada sejak zaman Skalabrak kuno, sekitar abad ke-13. Jadi pada saat itu di sini di lereng Gunung Pesagi berdiri kerajaan megah, kerajaan Skalabrak kuno. Pemimpin terakhir mereka adalah Ratu Skarmong. Kerajaan Skalabrak kuno ini menganut ajaran animisme, menyembah sebuah pohon besar bernama pohon Melasa Kepapang. Sesembahan mereka adalah pohon tersebut. Pada abad ke-13 masuk 4 maulana, 4 umpu yang berasal dari Pagaruyung, membawa ajaran agama Islam, ajaran yang lurus. Tiba di Skalabrak dan bertemu dengan Ratu Skarmong. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Ratu Skarmong untuk mengikut ajaran agama Islam tersebut. Namun sebagian besar dari penduduk Skalabrak, dari pengikut Ratu Skarmong, itu sudah mau ikut ajaran Islam atau masuk Islam. Sebagian besarnya lagi masih setia dengan pimpinan mereka, yaitu Ratu Skarmong. Singkat ceritanya, pecahlah perang Skalabrak. Pada perang ini, karena kemarinnya pengikut dari Maulana, pengikut dari empat empu ini merupakan pengikut dari Ratu Skarmong. Dan sebagian besar pengikut dari Ratu Skarmong masih setia dengan dia. Maka terjadi pecah perang saudara. Yang kemarinnya mereka bersaudara, ini berperang. Maka untuk tidak saling mengenal, mereka menggunakan penutup wajah. Menutup wajah. Jadi Sekura itu artinya menutup wajah, yang terbuat dari kayu. Menutup wajah dan perang, pecahlah perang. Dan waktu itu, singkat ceritanya, waktu itu perangnya selama 1 hari apa 2 hari 2 malam berlangsung, dan terbunuhlah Ratu Skarmong. Terbunuhnya Ratu Skarmong, maka kerajaan Skalabrak kuno itu runtuh dan berdiri kerajaan Paksipa Skalabrak yang dipimpin oleh 4 empu tadi, yaitu Empu Pernong, Empu Lapah Diwai, Empu Belungu, dan Empu Nyerupa. Inilah awal masuknya Islam ke bumi Lampung pada sekitar abad ke-13. Pada masa inilah fase pertama dari Sekura. Setelah berdiri kerajaan adat Paksipa Skalabrak yang menganut ajaran Islam, maka Sekura tetap dipertahankan, tetap lestari, namun dengan cara Islam. Kalau tadinya Sekura itu di awalnya adalah menutup wajah untuk berperang, di masa Islam, di masa kerajaan adat Paksipa Skalabrak, Sekura ini menjadi satu sajian, yaitu menjadi sebuah ajang silaturahmi setelah memenangkan peperangan melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh, yaitu dijadikan sebuah pesta budaya, pesta rakyat dari 1 Syawal sampai dengan 6 atau 7 Syawal selama 1 minggu, yang bergantian dari desa satu ke desa lain, menjadi sebuah ajang silaturahmi bagi umat muslim di dalam wilayah kerajaan adat Paksipa Skalabrak. Pesta budaya ini pesertanya adalah masyarakat adat Paksipa Skalabrak yang secara bergantian penyelenggaranya dari desa satu ke desa yang lainnya dengan menggunakan Sekura. Pada masa ini timbul Sekura beti atau penutup wajah yang terbuat dari kain dan berkacamata hitam. Kalau tadi Sekura Kama itu menggunakan topeng dari kayu,
dan membaluri tubuhnya dengan rerumputan, menggunakan karung-karung bekas dan baju-baju yang sudah jelek. Maka Sakura Beti ini tampil dengan seluruh pakaiannya terbuat dari dibaluri dengan kain selindang miwang, kain khas Kalabra. Jadi penutup wajahnya kain, penutup kepalanya kain, menggunakan kacamata hitam, ada selempang kiri kanan, dan di pinggangnya dibaluri juga dengan kain-kain khas Kalabra selindang miwang. Jadi dulu ceritanya kalau kain yang bergelantungan di pinggang itu menandakan berapa jumlah dari muli dalam setiap juku si Sesekuranya. Karena itu hasil pinjaman dari muli-muli yang ada di juku mereka. Ini zaman Sakura di fase kedua pada masa Paksipa Kalabra. Ini berlangsung cukup seru, cukup menjadi sebuah ajang silaturahmi, saling bermaaf-maafan, pesta budaya yang di penghujungnya nanti ya disediakan oleh desa penyelenggara, yaitu Buatang Pinang yang berisi buah-buah hadiah yang biasanya dibagi per desa berkelompok. Yang berhak memanjatnya juga adalah Sakura Kama yang diatur dengan kepanitiaan di desa penyelenggara dengan pendaftaran dan sebagainya. Hiburan-hiburan yang diselenggarakan di sekretariat panitia juga itu adalah hiburan khas seperti pencak silat, muaya, bugamol, sili, betatah, dan lain sebagainya. Itu hiburan-hiburan khas Kalabra. Bahkan nyambai dan ngarak maju, ngarak kebayan, itu menjadi sajian dari pesta budaya ini. Setiap peserta wajib menggunakan Sakura. Demikian juga dengan penonton yang hadir itu biasanya menonton yang tidak Sakura itu menonton dari beranda. Sakura Beti biasanya mengawal muli mereka untuk bisa menonton. Biasanya menggunakan kain, jadikan payung di kain sindang miwang itu menjadi payung dari kiri ke kanan mereka. Di era modernisasi, masuknya alat komunikasi handphone medio 90-an, pesta budaya Sakura ini menjadi sebuah tradisi yang hampir punah, mengkhawatirkan punah waktu itu. Karena di masa tersebut semakin dikit desa yang menyelenggarakan pesta budaya Sakura dan hanya menjadi sebuah pasar besar. Jadi pasar sayuran, pasar baju-baju, dan lain sebagainya. Nyaris tidak ada Sakura, hanya sedikit Sakuranya. Hanya ada 1, 2, mungkin sedikit sekali. Orang yang datang menyaksikan pesta budaya itu hanya datang untuk membeli keperluan seperti ke pasar, membeli sayuran dan lain sebagainya. Ini mengkhawatirkan sekali. Jadi anak-anak muda yang kemarinnya hiburan lebaran di tahun-tahun sebelumnya itu adalah pesta budaya Sakura, ketika masuknya HP, alat komunikasi yang canggih, menjadi malas untuk menyelenggarakan pesta budaya Sakura. Ini berlangsung beberapa tahun. Pada waktu itu kami berinisiatif membentuk satu forum Dewan Sakura namanya. Jadi pada masa Sakura di masa fase Paksipa Kalabra, setiap Sakura yang hadir itu berusaha untuk tidak dikenal oleh siapapun juga, baik itu dari desa dia ataupun dari desa lain. Dia berusaha untuk tidak mengenal dirinya. Jadi dia datang ke sebuah pesta budaya itu dan berusaha untuk tidak dikenal. Nah, di fase berikut ini, pesta budaya yang hanya pasar, ini berlangsung beberapa tahun. Setelah itu kami membentuk Dewan Sakura yang beranggotakan penanggung jawab dari Sakura desa-desa lain. Pada masa ini kami berusaha membangkitkan peserta Sakuranya. Bagaimana caranya pesta budaya Sakura ini kembali ke marwahnya. Artinya pesta itu benar-benar pesta budayanya. Jadi banyakkanlah Sakuranya daripada berjualan tadi. Nah, di masa inilah Sakura Ngelimu namanya. Bukan tanpa alasan kami membuat Sakura Ngelimu.
Karena begini, di masa fase keempat sebelum pandemi, Sekura Ngelimu ini berlaku setelah ada Dewan Sekura. Jadi waktu itu setiap desa yang hadir mengenalkan atribut desanya. Jadi saya dulu ingat betul bahwa saya membuat bendera besar bertuliskan HRK Canggu, bahwa Sekura kami itu dari Canggu. Kalau di masa pertama di masuknya Islam, Sekura itu berusaha untuk tidak dikenal dari mana dan siapa. Tapi di fase keempat ini, kami berusaha untuk dikenal orang bahwa kami itu Sekura dari Canggu. Saya itu dari Canggu. Dan membawa yuyuh, pisang atau bambu-bambu untuk ngelimuk namanya, untuk memberi sampah ke penyelenggara Sekura. Tujuannya apa? Agar si penyelenggara Sekura, desa penyelenggara Sekura itu datang membalas kepada kami pada saat kami menyelenggarakan pesta Sekura. Dan sekarang kami berusaha untuk dikenal mereka bahwa kami itu dari Canggu. Demikian juga dari desa lain seperti Kegeringan berusaha menampilkan bendera mereka GRC. Demikian juga dari Kota Besi, Kobes bergerak membawa bendera kebesaran dan pekon-pekon lainnya. Dan ini berhasil membangkitkan kembali marwah Sekura, berhasil meramaikan kembali pesta budaya Sekura. Namun Ngelimu tadi kuncinya. Jadi setiap rombongan besar Sekura dari desa itu berangkat bareng menggunakan kendaraan bak terbuka dan konvoi motor datang membawa sampah yang disebar ke penyelenggara Sekura dengan bendera kebesaran untuk dikenal mereka. Dan panitia penyelenggara biasanya menjerit memekikkan menyambut kami dengan sambutan selamat datang. Ini berlangsung sampai di era sekarang, di masa fase sekarang. Namun Sekura ini sempat terhenti di 2 tahun terakhir pada masa pandemi COVID-19 2020 dan 2021. Itu sejarah dari Sekura yang bisa kami sampaikan menurut cerita dari para pendahulu kami. Jadi asal dari Sekura itu dari mana, berasal dari mana, dan fase-fase perkembangan Sekura. Sekarang ini setelah pandemi masuknya dimulainya lagi Sekura setelah terhenti 2 tahun terakhir ini. Sekura ini banyak yang ngelenceng dari pakemnya. Jadi menjadi PR besar untuk kita semua, bukan hanya pemerintah daerah, tapi kita sebagai masyarakat adat yang hidup di Paksi Pas Kalabra ini untuk bisa memberi pengertian, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Sekura itu hanya ada 2, yaitu Sekura Betik dan Sekura Kamang. Dengan pakaian yang sopan santun dan menjaga attitude, dan tentu saja menampilkan yang terbaik dengan atraksi-atraksi yang lucu. Yang bertujuan utama adalah itu bersilaturahmi. Karena tujuan utama daripada penyelenggaraan Pesta Budaya Sekura ini adalah silaturahmi, bermaaf-maafan setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh dan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, merayakan kemenangan, bersilaturahmi, saling membesarkan, menghanggukan. Itulah tujuan utama dari Sekura, menjadi sebuah pesta budaya. Kedepannya diharapkan ini akan menjadi salah satu sajian atraksi, salah satu sajian pesta budaya yang bisa dinikmati bukan hanya oleh masyarakat Sekalabra, tapi dinikmati oleh wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Karena di
Pasca terakhir ini banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung khusus untuk menyaksikan Pesta Budaya Sakura. Jadi mungkin ke depan kita harus sepakat untuk bisa menampilkan Pesta Budaya Sakura itu dengan atraksi. Seperti contoh di 2022 ini timbul kreativitas baru daripada peserta Sakura, yaitu Sakura Orkes Gambus dengan membawa peralatan orkes lengkap dengan membawa speaker kecil yang menggunakan aki, dan mereka orkes berkeliling meraup keuntungan. Di masa 2022 ini UMKM, penggiat ekonomi kreatif itu sudah menjadi bagian dari Pesta Budaya Sakura dan menghasilkan keuntungan yang fantastis. Seperti contoh, penggiat ekraf kuliner itu bisa meraup keuntungan bersihnya 2,5 juta sampai 3 juta. Demikian juga penjual peci yang bermotif culugam dan tapis itu bisa meraih keuntungan yang besar. Itu setiap harinya di setiap helak pesta budayanya bisa meraih keuntungan 2 sampai 3 juta. Jadi ini peluang yang sangat baik pada masa ini. Nantinya selain menjadi pesta budaya, ini akan menjadi peluang untuk menghasilkan pendapatan bagi para pelaku UMKM dan para penggiat ekonomi kreatif. Para seniman yang tergabung dalam seniman-seniman Sanggar Pekon dan lain-lainnya bisa meraih keuntungan dari sini. Pesta Budaya Sakura tetap kita pertahankan pakemnya, yaitu Sakura Betik dan Sakura Gama dengan pakaian yang khas. Kita sajikan atraksi-atraksi khas kita seperti muaya, abu gamol, pencak silat, dan butattah, hadra, nyambai, dan sebagainya. Nanti akan menjadi satu sajian yang sangat menarik untuk para wisatawan dan menjadi hiburan bagi kita yang pesta ini hanya kita selenggarakan dalam satu kali dalam 1 tahun. Semoga budaya ini terus lestari. Kalau kita sepakat, kita bersatu, maka saya yakin budaya ini akan menjadi warisan kita semua kepada generasi yang akan datang dan menjadi warisan yang anggun, yang menjadi kebanggaan bagi mereka nanti yang kita warisi. Dan budaya ini akan terus berlanjut sampai di hari yang paling kemudian.